Selamat pagi untuk seluruh anak-anak kami yang boleh pagi hari ini dapat belajar atau pada saat ini boleh belajar ya. Bapak berharap semua anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat untuk materi dari kelanjutan berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian nanti ada simbol-simbol dari karya rupa 3 dimensi ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jika berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai karya rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, dan saat ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pembahasan atau materi kita minggu lalu, berkarya seni rupa 3 dimensi. Coba kamu lihat di handphonemu atau di laptopmu ya, di situ sudah jelas. Situ berkarya seni rupa 3 dimensi. Alur pembelajarannya seperti ini dia. Berkarya seni rupa 3 dimensi. Kita sudah mempelajari pengertiannya sudah ya kan. Kemudian jenis-jenisnya sudah. Simbol ini mau kita pelajari. Nilai estetisnya, kemudian berkarya seni rupa 3 dimensi. Ini akan kita bahas. Dan yang pertama ini sudah kemarin ya, dan harusnya ini yang kita pelajari dari kita ulang dari karya seni rupa 3 dimensinya, terapannya ya, kemudian murninya seperti itu kira-kira ya. Bentar, saya apakan dulu ini supaya tampilannya lebih jelas. Coba, oke. Tadi udah ya. Kemudian coba kamu lihat gambar di sini. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, di situ merupakan semua itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Ya, kenapa 3 dimensi? Karena dia memiliki ukuran panjang, lebar, tebal atau volume, atau isi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, seperti ini dia. Lihat ini. Ini dari berbagai arah dia pasti kita dapat lihat ya. Semua gambar yang di sini. Ini lemari, ini patung ya. Ya, ini seperti keramik atau guci ya. Tempat buah mungkin ini. Kita lanjut lagi. Coba kamu lihat itu, sebuah patung ukiran dari ikan ya. Ini merupakan 3 dimensi. Kalau dibedakan dari segi fungsinya, ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi murni atau terapan. Iya, ini adalah merupakan karya seni rupa 3 dimensi murni. Kenapa murni? Karena dia hanya fungsi hiasnya saja yang kita manfaatkan, kita dapatkan. Kenapa? Terapannya tidak, karena tidak dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hanya menghias saja, menghias. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari jenisnya ya, berarti ini tadi adalah karya seni rupa murni. Ya, bahan-bahannya mungkin kamu sudah tahu ya. Kalau ini mungkin dari lilin ya. Tekniknya ini apa? Teknik apa? Teknik ukir ya. Diukir dia atau dipahat pun bisa ya kan. Tapi pada lilin ini biasanya kita menggunakan teknik ukir ya. Mediumnya ini apa? Medianya. Nah, ini mediumnya itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Unsur yang menonjol adalah unsur estetis. Nama objeknya apa? Ya, coba. Ya, bagian objek yang paling menarik. Ikannya ya kan objeknya. Seperti itu kira-kira. Kamu harus tahu membedakan. Nah, ini adalah karya rupa 3 dimensi juga. Ini merupakan juga jenis karya seni rupa murni ya. Bahannya mungkin kamu sudah tahu pasti dari kayu. Ya, tekniknya adalah teknik pahat. Ya. Nah, ini 3 dimensi, kemudian unsur rupa yang menonjol adalah unsurnya apa? Unsurnya
Karena unsur-unsur karya seni rupa itu kan ada banyak unsur-unsurnya, ada garis, ada titik, ya. Ada apa lagi? Ada bidang. Berarti unsur yang menonjol ini adalah bidangnya, permukaannya, ya. Nama objeknya apa? Ya ini mungkin kita buat, ini kan yang membuat ini kan orang lain, dia yang tahu apa nama objeknya ini, ya. Yang penting kamu pasti sudah tahu. Bapak hanya memberikan contohnya saja daripada ini juga. Ini pasti juga jenisnya adalah murni, karya seni rupa 3 dimensi murni. Oke, Oke, ini juga ya, ini mungkin keramik, ini dari keramik murni juga. Bahannya mungkin dari tanah ini, ya. Teknik apa ini biasanya? Ya, kalau pembuatan dari keramik mungkin ini tekniknya adalah ada menggunakan dibakar, ya. Ya, dibakar kemudian dicat lagi, ini ada bahannya tersendiri, ya. Mediumnya itu adalah 3 dimensi. Kamu sudah tahu ini semua, ya. Ini juga menggunakan, ini sejenis lemari, ya. Lemari lah ini murni, bahannya ini dari kayu pastinya. Kemudian tekniknya adalah 3 dimensi, ya. Unsur rupa yang menonjol apanya? Bidangnya, ya, objeknya. Nama objeknya adalah lemari. Bagian objek yang menarik adalah pasti kita ukirnya yang paling menarik, ya. Ukirannya atau pahatannya itu yang paling menarik kita lihat. Sama halnya seperti ini, ya. Yang Bapak bilang tadi semua adalah karya seni rupa 3 dimensi murni. Karya seni rupa 3 dimensi, ya, kita lanjutkan lagi. Karya seni rupa 3 dimensi, jenis karyanya adalah karya rupa murni. Ya. Dia berfungsi sebagai media untuk berekspresi dan kepuasan batin bagi perupa atau penikmat seni, ya. Jenis karya murni ini biasanya kita menuangkan ekspresi kita. Biasanya orang-orang yang suka membuat karya serupa murni ini, dia hanya berpatokan bagaimana karya yang diciptakan itu dapat menghias, ya, dapat dipergunakan ketika menghiasi sebuah tempat, atau dengan kata lain bahwa nilai estetisnya atau nilai keindahannya saja yang kita manfaatkan, ya. Coba dilihat contoh patung, ya. Patung itu kan kita buat itu hanya menghias saja, ya. Patung, perhiasan, ya, itu keramik atau guci itu, dan lain-lain. Mungkin kamu sudah tahu juga jenis-jenisnya, mungkin minggu lalu sudah, ya. Ini kita mengulangi saja. Karya seni rupa terapan, ya, yang mengutamakan fungsi pakai atau dapat digunakan untuk keperluan tertentu tanpa mengesampingkan keindahan. Maksudnya apa? Dia karya ini diciptakan mengutamakan fungsi pakainya, fungsi gunanya, tetapi juga memiliki nilai keindahan, ya. Bagaimana sih sebuah karya kita ciptakan tidak memiliki nilai keindahan? Pasti tidak menarik. Nilai jualnya, nilai pakainya pasti berkurang. Tapi ketika sebuah karya itu diciptakan 3 dimensi, kemudian memiliki nilai keindahan, pasti suatu karya itu memiliki nilai jual yang mahal, ya, nilai pakai yang mahal, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, ya, ada di samping saya Pak Hendra ini, ya. Contohnya gerabah, ya. Mungkin gerabah kamu sudah tahu apa itu gerabah. Kemudian meja, ya, meja mungkin meja belajarmu di rumah mungkin ada. Itu kan meja itu kan dapat kamu manfaatkan, kamu pergunakan ketika kamu belajar, ya. Itu dia meja itu fungsi. Nggak mungkin suatu meja kamu pergunakan di rumah hanya kamu pajang-pajangkan saja. Pasti kamu pakai, itu intinya. Berarti meja itu mempunyai manfaat, nilai fungsi dia. Ya, itu dia tadi dari contohnya meja. Kursi lagi, ya kan pasti kita pakai kita. Selain memiliki nilai keindahan, pasti kita pakai. Ada juga kursi-kursi sekarang kan diukur-ukur cantik-cantik, kursi goyang misalnya, ya kan. Ada lagi kursi dipahat lagi, ya. Jadi dia memiliki nilai guna, nilai pakai, ya, dan lain-lain. Itu dia karya rupa terapan.
Perhatikan tabel dan gambar di bawah ini. Dapatkah kalian membedakan karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki fungsi pakai dan memiliki fungsi ekspresi saja? Pilih jenis karya apa yang terdapat pada kolom di sampingnya dan jelaskan alasan kalian menentukan jenis karya tersebut. Ya, diskusikan atau kerjakanlah. Perhatikan yang samping di bawah ini. Fungsinya adalah fungsi pakai atau terapan. Kemudian ekspresi atau hias. Alasanmu mengapa ini merupakan fungsi pakai atau terapan atau ekspresi atau hias? Kamu jelaskanlah di keterangan di bawahnya ya. Kemudian ini juga, ini merupakan fungsi pakai atau terapan, ekspresi atau hias. Jelaskan apa alasanmu. Nah, ini juga ya. Terus ini juga kursi ya. Ya, ini juga kamu kasih tahu, ini merupakan alat musik djembe ya. Ini juga merupakan gambar candi ya. Selanjut, simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Apa arti simbol itu? Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti ya. Dia ada artinya. Secara konseptual, kata simbol memiliki banyak atau beberapa pengertian. Di antaranya, suatu tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu, misalnya rambu lalu lintas ya. Lampu lalu lintas itu banyak. Misalnya lampu lalu lintas itu ya, lampu merah, lampu hijau, kuning ya. Ketika lampu merah itu menyala, berarti itu menandakan bahwa mobil harus berhenti. Dan kereta atau alat transportasi lainnya harus berhenti. Sedangkan kalau kuning, hati-hati. Kalau hijau berarti boleh melintas atau berjalan ya, itu dia. Kemudian bahwa simbol itu merupakan kata tanda atau isyarat yang digunakan untuk mewakili suatu arti, kualitas abstrak, gagasan atau objek. Misalnya klub sepak bola. Siapa di sini suka dia nonton sepak bola, kemudian ada bintang-bintang pemain sepak bola yang dia kagumi, idolakan ya kan? Atau ada klub yang dia sangat idolakan, seperti yang Bapak buat di sini ya, klub sepak bola misalnya Manchester United itu. Manchester United merupakan klub sepak bola kesukaan Bapak. Nah, ini dari Inggris ya. Ketika lambang ini, simbol mereka ditampilkan, kita bahwa tahu bahwa itu adalah simbol dari Manchester United ya. Kemudian apa saja yang diberi, artinya lagi apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum atau dengan kesepakatan atau kebiasaan. Misalnya lampu lalu lintas tadi itu menjadi umum dan bagi siapapun tidak boleh melanggar itu. Bahkan presiden, bahkan ini pun nggak boleh. Kalau memang harus merah, berhenti ya. Kuning, hati-hati. Nah, bagi semua orang itu berlaku gitu, tanpa kecuali ya. Tapi ada juga memang sebagian, misalnya kalau dia ambulans ya, boleh saja lewat karena memang dia ada terkhusus dia mobil-mobil yang misalnya untuk lampu lalu lintas tadi terkhusus bisa melintas. Misalnya ambulans, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pemadam kebakaran ya, itu wajib. Kalau lampu merah pun harus diterobos itu. Kemudian satu lagi adalah kepresidenan, selainnya itu tidak boleh. Itu yang Bapak tahu ya, yang bisa menerobos memang hal-hal itu yang harus sangat penting ya kan, dan darurat ya. Kemudian keempat, tanda konvensional, yaitu suatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang disepakati dan dipakai masyarakat. Misalnya adalah tugu pembatas ya, misalnya pembatas daerah atau wilayah suatu masyarakat ya, misalnya suku ini ke suku ini ada pembatas tubuhnya. Jadi itu kesepakatan bersama ya. Nah, ada isyaratnya. Kemudian contoh lain dari simbol itu, warna juga merupakan simbol ya. Semua warna yang kita lihat, yang kita pakai, dia mempunyai simbol, bukan asal-asalan saja ya. Misalnya salah satunya adalah merah, itu merupakan simbol keberanian, gagah, perkasa ya, merah itu. Kemudian hitam ya, simbol itu apa? Kesedihan, duka. Ada juga dia alam gaib, roh. Nah, itu simbol warna hitam itu. Pak, masih ini aja, masih banyak. Putih itu simbol dari bersih ya, suci itu dia. Kalau kuning, kemakmuran ya kan, kejayaan. Sedangkan kalau hijau dia indah ya,
nuansa indah, permai ya, itu dia. Dan banyak lagi ya, warna biru juga bisa. Biru itu menandakan ya warna pelangi kita ya, itu kejayaan bisa juga. Kemudian dingin ya, itu dia. Kemudian contoh lain dari simbol adalah tugu atau monumen ya, misalnya tugu proklamasi simbolnya kemerdekaan ya kan. Kemudian tugu Katulistiwa di Kalimantan, tempat dilaluinya garis Katulistiwa. Pak, hanya itu aja? Banyak. Tugu monumen nasional kita, Tugu Monas, itu mempunyai arti juga ya, kemerdekaan, perjuangan. Kemudian patung, misalnya patung kata itu simbol memanggil hujan. Kemudian patung kuda merupakan simbol kegagahan. Patung pahlawan merupakan simbol kekuatan kepahlawanan, misalnya seperti patung ini. Ini adalah patung dari pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu ya, yang demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Kemudian, ini dia Tugu Proklamasi Jakarta. Ini juga Tugu Katulistiwa di Kalimantan Barat, Pontianak. Ini patung kuda ya. Tadi yang kita sudah bahas unsur rupa dan makna simbolik ya. Kamu perhatikan, ini adalah wayang golek ya. Unsur rupanya adalah warna. Ya, warna di sini paling mencolok ya. Kemudian makna simboliknya raut muka warna merah melambangkan punya sifat angka murka ya, lagi marah dia. Jadi contoh yang nomor 1 tadi, kau kerjakanlah nomor 2 ini. Jenis karyanya apa? Kemudian unsur rupa apa? Kemudian makna simboliknya apa? Kemudian yang ke ini lagi, ya boleh kamu kerjakan sambil belajar terus kamu semakin memahaminya. Amati tiap-tiap gambar kemudian tentukan. Jenis karyanya apa? Unsur rupanya apa? Makna simboliknya apa? Kemudian sampai di sini mungkin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tadi sudah banyak kita bahas karya-karya seni rupa, semoga bermanfaat ya. Lebih kurang Bapak mohon maaf jika ada kesalahan ya. Tetap anak-anak kami tetap belajar ya, semangat ya. Kalau tidak mengerti tolong ditanya sama Bapak ya. Kemudian yang kita bahas tadi tolong dikerjakan di catatannya supaya tidak lupa. Nanti suatu saat nanti Bapak minta ya, fotokan yang kamu kerjakan, Bapak bilang fotokan. Berarti kalau tidak kamu kerjakan berarti kamu tidak dapat nilai, seperti itu kira-kira. Tetap jaga kesehatan ya Bapak anak-anak kami. Jangan keluar-keluar kemana-mana, tetap belajar ya di rumah lebih enak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kalau ada kata-kata Bapak tadi yang salah mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.